Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rayhan Rahman Hidayat di Learning Journal Public Speaking pada pertemuan Senin kemarin. Pada pertemuan Senin kemarin kami ada diberikan salah satu PowerPoint untuk membahas terkait dengan demam panggung. Nah, daripada hal itu kami juga di sini menjelaskan terkait 3 teman kami yang memang memiliki hal kemajuan. Terus pada saat diskusi ada hal yang menarik bahwa di sini dijelaskan kemajuan karir dalam perusahaan hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki, tapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa depan. Itu menurut Ross Townsend. Nah, selain itu pula bahwa di sini dijelaskan bahwa berbicara di ranah private dan publik, berbicara di ranah private keluarga, sahabat atau yang terdekat, berbicara di wilayah publik yaitu di luar wilayah private, di luar yang itu berarti di wilayah umum gitu ya. Lalu ada beberapa unsur yang membedakan dengan berbicara di private. Yang pertama ada keberagaman orang, yang kedua ada kuantitas orang yang diajak berbicara, dan yang ketiga ada tempat serta acaranya. Nah, lalu dijelaskan juga berbicara di ranah private sama pentingnya dengan ranah publik, sama menjadi sarana latihan untuk berbicara di depan publik. Selanjutnya prinsip komunikasi. Yang pertama itu ada tahu itu bagaimana informasi apa yang mau disampaikannya. Yang kedua ada tujuan. Maksud dari tujuan ini adalah tujuan penyampaian pesan kepada audiens untuk apa, memberi informasinya, mendidik atau mempengaruhi gitu ya. Makanya di situ sangatlah penting. Lalu yang ketiga di sini ada halayak. Halayak itu adalah ketahui karakteristik pendidikan, budaya, status sosial, ekonomi dan lain-lain. Lalu ada juga cara komunikasi atau pesan yang akan disampaikan. Akurat, jelas, singkat, sesuai situasi kondisi dan bisa melalui uraian, obrolan naskah atau spontanitas. Lalu selanjutnya ada hilangkan hambatan atau noise. Di sini juga dijelaskan bahwa baik berasal dari kesalahan teknis maupun presenter sendiri seperti emosi, terlalu banyak informasi, kesalahan memilih cara berkomunikasi. Yang keenam ada target. Target di sini dijelaskan bahwa keterbatasan media apa yang Anda dapat lalu digunakan sesuai dengan media yang sesuai atau ada audio dan visual yang memanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya di slide itu dijelaskan juga ada jenis pembicara di publik. Yang pertama ada impromptu atau dadakan, yang kedua ada terencana atau presentasi, yang ketiga ada moderator, yang keempat ada pidato, yang kelima ada sebagai moderator seremoni atau MC, yang berbicara dalam wawancara, dan yang terakhir ada penyiar radio dan presenter TV. Ada juga dadakan tanpa persiapan, menghadapinya nekat berbicara. Sebagai contoh, kepada siapa yang akan Anda bicara, forum apa. Makin banyak latihan bicara akan memudahkan Anda menghadapi situasi seperti itu. Lalu presentasi. Pembicara terencana merupakan pembicaraan yang sudah ada jadwal, baik waktu, tempat, audiens, dan topik yang sudah disesuaikan. Dapat menggunakan alat bantu presentasi nih, kalau yang misalkan teknisnya presentasi gitu ya. Penyampaian yang menarik akan mendukung kesuksesan presentasinya. Lalu ada moderator. Moderator merupakan orang yang mengarahkan acara atau membuka, mengatur waktu, menentukan acara yang dilaksanakan, mengarahkan pembicara dan menutup acara. Mesti mampu mencairkan kebekuan suasana, mencapai tujuan acara, mengendalikan suasana, mesti paham akan materi yang akan disampaikan seorang pembicara. Lalu yang saya ada beberapa jenis pidato. Di sini ada pemaparan informasi, pengarahan dan pemotivasian. Lalu ada serah terima, menerima dan memberikan touch. Ada master of ceremony. MC berbeda dengan moderator. Nah, ini harus teman-teman harus ketahui bahwa MC itulah berbeda dengan moderator. MC membacakan susunan acara dalam suatu acara dalam sebuah forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi acara tersebut. Moderator lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi, menjadi juru damai dan juru runding dalam forum. Sedangkan berbicara dalam wawancara, di sini juga dijelaskan ada interview gitu ya, perwawancara. Netral, tidak bertele-tele gitu ya, dalam bertanya, tidak memojokkan narasumber. Lalu juga ada interview yang diwawancara, jawaban fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interviewer dan audiens. Lalu dijelaskan juga presentasi membicarakan, menghadirkan atau mengusulkan, membahas dan menerangkan atau mempraktekkan. Pelakunya presentator atau presenter. Resep sukses dalam presentasi. Yang pertama ada research atau riset gitu ya. Yang kedua ada rehearse atau latihan penampilan. Yang ketiga ada relax atau tidak tegang menghadapi situasi dalam presentasi gitu. Itu menurut Charles Bonar Sirait.
Lalu ada juga ciri-ciri presentasi, beberapa bersifat formal, matang dan terencana, ditentukan tempat, waktu, dan materi, alat bantu dan alat peraga, dipandu oleh moderator, dibantu notulis gitu ya. Lalu juga tujuan dan target di sini dijelaskan. Nah, jenis-jenis dan metode presentasi, ada gaya kuliah, ada diskusi panel, ada DVD, ada PowerPoint, lokakarya, ada tanya jawab, banyak sekali teman-teman. Jadi kemarin diskusi kami sangat menarik gitu ya, dengan pembahasan diskusi mandiri yang diberikan PowerPoint oleh dosen pengampu. Itu sangat menarik sekali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.